Halo guys, balik lagi bareng gue Ali di channel Asokat Story. Di video kali ini gue akan membahas sejarah ditemukannya ayat kursi. Apa itu ayat kursi? Ayat kursi adalah salah satu ayat yang mana ayat tersebut tercantum dalam Quran surat Al-Baqarah, surat kedua, ayat 255, geng. Dan ayat kursi ini berfungsi untuk melindungi atau gimana ya, membuat diri kita itu terhindar gitu kan, terhindar plus melindungi dari gangguan-gangguan entinitas yang nggak terlihat atau nggak kasat mata, geng, yang biasa disebut jin atau setan kayak gitu. Bagaimana ayat kursi ini ditemukan dan siapa yang menemukannya? Di sini gua akan membahasnya nih, geng. Sebelum gua bahas ke pembahasan intinya, gua disclaimer dulu nih. Semua yang gua bahas di sini bukan opini gue pribadi atau bukan cerita karangan gue, bukan ya, geng. Ini merupakan hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Jadi gue hanya membacakan ulang plus gue hanya menceritakan tentang isi hadis tersebut kayak gitu, geng. Jadi bukan opini gue pribadi kayak gitu. Oke, lanjut ke pembahasan intinya. Pada saat itu Abu Hurairah, oh ya gue kasih tahu dulu buat kalian yang belum tahu Abu Hurairah itu siapa. Abu Hurairah adalah sahabat Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Jadi dia hidup pas zaman Nabi, terus juga dia melihat plus dia melakukan apa yang Nabi ajarkan kayak gitu, geng. Jadi bisa kita simpulkan dia adalah orang yang soleh ya, geng, orang yang soleh plus sahabat Nabi kayak gitu. Dan for info juga Abu Hurairah diberi, sebenarnya itu tuh bukan nama asli sih, geng ya. Itu hanya julukan, geng. Nama panggilan kayak gitulah. Nama aslinya gue lupa siapa. Buat kalian yang tahu, kalian tambahkan aja di kolom komentar tuh. Beliau itu, Abu Hurairah itu sebutan nih, geng, yang artinya bapak kucing. Kenapa disebut bapak kucing? Karena beliau itu suka dengan kucing dan banyak miara kucing kayak gitu. Dan setiap kemana-mana juga kebanyakan atau seringnya lah ya, seringnya beliau itu membawa kucing di pundaknya kayak gitu. Kadang di pundak, kadang di tangannya kayak gitu. Pokoknya sayang banget ke kucing lah kayak gitu. Makanya disebut Abu Hurairah, bapaknya kucing kayak gitu, geng. Lanjut ke pembahasan yang tadi, sejarah ayat kursi. Pada saat itu Abu Hurairah ditugaskan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam nih, geng, untuk menjaga gudang zakat nih, geng. Yang mana seperti yang kita tahu lah, gudang zakat itu kalau zaman sekarangnya kayak apa ya, kayak gudang makanan gitu, geng, gudang sembako lah kayak gitu. Pokoknya di situ ada gandum, ada beras, tuh ada minyak, juga di situ ada buah-buahan. Pokoknya makanan sama minuman disimpannya di situ tuh. Nah, untuk apa? Untuk dibagikan ke masyarakat kayak gitu, geng. Masyarakat yang membutuhkan. Terus misalkan ada kegiatan kenegaraan atau misalkan ada pembagian kayak gitu. Intinya itu gudang sembakonya lah kayak gitu. Gudang pembagian zakat. Di situ isinya makanan. Dan suatu malam Abu Hurairah itu didatangi oleh sesosok anak kecil, geng. Sesosok anak kecil bertubuh hitam kayak gitu, geng. Ya, kalau gua analogikan dia tuh kisaran 13 sampai 15 tahun lah tinggi badannya tuh, geng, segitulah. Lu searching aja berapa tinggi badannya gitu kan. Rata-rata maksud gue ya. Tinggi rata-rata anak umur 13 sampai 15 tahunan kayak gitu. Dan pada saat itu Abu Hurairah pun melihat nih makhluk itu tuh yang seperti anak 13 sampai 15 tahun. Dia itu sedang mengorek-orek dan berusaha mengambil nih, geng. Berusaha mengambil makanan di tempat gudang zakat tersebut, geng. Yang mana gudang zakat itu dijaga oleh Abu Hurairah yang ditugaskan oleh Rasulullah. Nah, pada saat itu Abu Hurairah pun gak tinggal diam lah. Beliau pun menegurnya nih. Kalau gua analogikan, nih, kamu sedang apa gitu kan? Kenapa kamu mengambil makanan dari gudang zakat ini? Nah, setelah itu si makhluk tadi pun yang berupa anak kecil umur 13 sampai 15 tahun tuh, geng. Dia tuh ngomong ke Abu Hurairah, "Tuhan, katanya lepaskan saya itu punya keluarga," katanya. "Saya juga keluarga saya juga dari kalangan nggak mampu, saya butuh, tolong lepaskan saya." Nah, Abu Hurairah yang nggak tega dan merasa kasihan, beliau pun melepaskannya, geng. Dan keesokan harinya Abu Hurairah pun menceritakan nih kepada Rasulullah hal kejadian tersebut. Dan pada saat itu Rasulullah pun sudah tahu, geng. Beliau pun nanya kayak gitulah. Ketika selesai mendengarkan cerita dari Abu Hurairah, Rasulullah pun menanyakan, "Kemanakan tawananmu semalam?" kayak gitu. Dan Abu Hurairah pun menjawab dengan jujur, "Saya lepaskan, nih Rasulullah," katanya. Ada hadisnya di samping kanan gue nih. "Saya lepaskan Rasulullah karena saya kasihan. Dia itu katanya punya keluarga dan dia dari kalangan gak mampu, butuh makanan," kayak gitu. Rasulullah pun waktu itu menjawab,
Dia adalah pendusta dan dia akan kembali lagi pada malam hari. Bener aja, geng. Di malam berikutnya, itu di malam kedua, anak kecil tadi tuh datang lagi dan melakukan hal yang sama, yaitu mengambil beberapa bagian makanan gitu kan di gudang zakat tersebut. Dan setelah itu Abu Hurairah yang mengetahuinya pun menegurnya kembali seperti hari sebelumnya gitu kan, seperti 1 hari sebelumnya maksud gua. Bahwa dia menanyakan mau dibawa kemana, terus mau kemana kamu tuh katanya. Dan anak kecil itu pun, makhluk seperti anak kecil itu pun maksud gua, ngomong seperti hari sebelumnya, bahwa dia adalah dari kalangan gak mampu, dia butuh makan, keluarganya juga butuh makan, tolong lepasin Tuhan katanya. Nah setelah itu Abu Hurairah pun yang mendengar keluh kesahnya makhluk kecil ini nih, yang menyerupai anak 13-15 tahun, ya dia merasa kasihan lagi lah, iba lagi gitu kan, akhirnya dilepaskan lagi tuh. Nah besoknya ketika ketemu Rasulullah, beliau pun cerita lagi nih kepada Rasulullah bahwa ada anak kecil ke situ lagi, katanya ngambil beberapa dari bagian makanan di gudang zakat itu yang dia jaga, terus dia lepasin lagi karena kasihan. Karena kan dia ngakunya punya keluarga gitu kan, keluarganya tuh miskin, terus keluarganya pengen makan kayak gitulah, tolong bantu katanya gitu kan, jangan ditangkap kayak gitu. Dan Rasulullah pun ngomong kayak gini lagi nih, geng, dia tuh pendusta katanya, nanti malam dia juga bakal balik lagi kayak gitu, seperti hadis yang ada di samping kanan gue nih, geng. Jadi gue jadi gue simpulin lagi ya, geng ya, intinya hadis ini nih, bukan, sekali lagi gue disclaimer, ini bukan perkataan pribadi gue ya, geng. Kalian baca aja lebih lengkapnya di samping kanan gue nih. Tapi tetap gue membacakan dan merangkum gitu kan isi hadis tersebut yang ada di samping kanan gue nih. Nah di hari ketiga malam harinya datang lagi nih, geng, anak kecil itu tuh yang sudah mengambil beberapa makanan dari gudang zakat tersebut nih, geng. Datang lagi nih hari ketiga nih. Dan pada saat itu anak kecil ini nih ngomong lagi, geng, ngomong memelas lagi seperti perkataan-perkataan dia sebelumnya tuh di hari pertama dan di hari kedua. Tolong lepaskan saya Tuhan katanya. Jika Tuhan melepaskan saya akan memberikan satu bacaan, yang mana satu bacaan ini membuat para setan dan para jin itu takut. Bacaan ini adalah Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum sampai akhir ayat, geng. Itu tuh ayat kursi kayak gitu intinya, geng. Dan dia pun memberitahukan kepada Abu Hurairah bahwa itu adalah ayat kursi dan itu merupakan kelemahan bangsa jin kayak gitu, geng. Jadi pokoknya kalau ayat itu dibaca nih, bangsa jin itu pada takut kayak gitu, geng. Jadi kalau ada julukan, bukan julukan sih ya, ada hadis Nabi pun yang mengatakan bahwa rajanya para ayat atau rajanya ayat yaitu ayat kursi, geng. Dan rajanya surat dari semua surat di Al-Quran adalah Al-Baqarah. Bener aja tuh, geng. Besoknya ketika Abu Hurairah bertemu lagi dengan Rasulullah dan dia pun menceritakan perihal malam ketiga nih, yang mana dia itu didatangi oleh makhluk kecil tadi tuh, geng, yang menyerupai anak 13-15 tahun. Yang mana dia itu memberitahukan ayat kursi, bahwa ayat kursi adalah kelemahan bangsa jin kayak gitu, geng. Dan pada saat itu Rasulullah pun berbicara seperti ini, geng. Dia itu sebenarnya pendusta. Rasulullah ngomong kayak gitu, geng. Tetapi pada malam terakhir, yaitu malam ketiga, ketika dia memberitahukan bacaan itu, dia benar, kata Rasulullah kayak gitu, geng. Berarti itu yang disampaikan oleh makhluk tadi itu benar. Itu adalah kelemahan bangsa jin kayak gitu, geng, intinya. Kemudian Rasulullah pun bertanya nih di akhir pembicaraannya dengan Abu Hurairah, tahukah kamu siapa dia gitu kan? Maksudnya tadi tuh, geng, yang udah ngambilin makanan di gudang zakat, terus udah ngasih tahu kelemahan bangsa jin kayak gitu, geng. Abu Hurairah pun menjawab, saya tidak tahu ya Rasulullah. Rasulullah pun menjawab, dia itu setan. Nah di sini udah jelas ya, geng. Kelemahan bangsa jin dikasih tahu oleh jinnya sendiri. Iya itu kan jin tuh. Dan bahkan di salah satu hadis Nabi, gue lupa ya hadisnya, geng ya. Pokoknya intinya gini nih, kalau jin nih ngerubah bentuk, dia itu pasti merubah dengan wujud fisik anak-anak umur 13-15 tahun kayak gitu, geng. Seperti tadi tuh yang diceritakan Abu Hurairah. Itu kan anak kecil yang dikira-kira umurnya tuh 13-15 tahun yang ngambilin makanan yang ada di gudang zakat itu, ya enggak? Selama 3 hari berturut-turut loh.
Hari pertama kan ngomongnya dia nggak ke situ lagi, tapi besoknya ke situ lagi. Hari kedua pun sama kan, dia memelas tapi dia ke situ lagi. Baru tuh di hari ketiga dia udah nggak ke situ lagi. Dan Rasulullah pun membenarkannya lewat hadisnya. Ini sekali lagi gue disclaimer nih, ini bukan opini gue pribadi, geng. Jadi buat kalian yang apa sih masih meyakini gitu kan, wah pakai ini aja nih, pakai batu ini atau pakai gelang ini, biar kita berani gitu kan, biar kita berani kemana-mana, terus biar kita terlindungi, itu tuh bohong semuanya, geng. Kalau kalian pengen terlindungi dari entitas gaib, ya baca aja ini nih, ayat kursi Al-Baqarah ayat 255 nih. Ini kan kelemahan bangsa jin yang dikasih tahu oleh jinnya sendiri. Ya pasti valid, ya nggak pasti bener lah kebenarannya tuh, apalagi dibenarkan oleh Rasulullah SAW dalam hadisnya tadi tuh. Buat lo yang ingin menambahkan tentang sejarah ayat kursi ini, silahkan tambahkan di kolom komentar di bawah. Dan buat lo yang suka dengan video gue, pasti lo udah klik tombol subscribe dan logo bel yang dari sampingnya. Gua Ali, kita ketemu di video berikutnya. Terima kasih.